Halo anak-anak, jumpa lagi dalam video pembelajaran IPA. Di sini Mem akan menjelaskan mengenai materi adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Seperti yang kita semua ketahui, makhluk hidup memiliki ciri khusus agar bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Tujuannya agar bisa mencari makan dan melindungi diri dari predatornya. Berikut ini contoh-contoh tumbuhan dengan ciri khusus masing-masing. Yang pertama adalah tumbuhan teratai. Tumbuhan ini hidup di air, sehingga ia harus bisa bertahan hidup di dalam air dan tidak membusuk. Oleh karena itu, teratai memiliki daun yang lebar dan tipis agar bisa memperbanyak penguapan, sehingga bisa mencegah pembusukan walaupun selalu berada di dalam air. Tangkai daun teratai tumbuh menjalar, sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Teratai juga memiliki batang yang berongga dengan fungsi untuk membawa oksigen ke dalam batang dan akar, sehingga walaupun berada di dalam air, teratai bisa tetap bernafas. Yang kedua adalah tumbuhan kaktus. Tumbuhan kaktus ini hidup di tempat yang panas dan kering seperti gurun pasir. Daerah tempat kaktus tinggal sangat kering dan jarang sekali turun hujan. Oleh karena itu, kaktus harus bisa bertahan hidup dengan pasokan air yang sangat sedikit. Caranya adalah kaktus memiliki daun yang berbentuk duri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan, sehingga kaktus bisa menghemat persediaan air di dalam tubuhnya. Kaktus juga memiliki batang yang tebal dan berlapis lilin untuk menyimpan cadangan air dan mengurangi penguapan. Yang ketiga adalah tumbuhan kantong semar. Tumbuhan ini termasuk tumbuhan insektivora atau tumbuhan pemakan serangga. Iya, betul, tumbuhan ini memakan serangga. Mengapa? Karena kantong semar membutuhkan nitrogen yang banyak, sehingga kantong semar memangsa serangga untuk mengambil nitrogen yang ada dalam tubuh serangga. Ciri khusus kantong semar adalah memiliki kantong berbentuk piala yang ujungnya bisa menutup ketika ada serangga masuk ke dalam kantong itu. Kemudian, kantong semar mengeluarkan enzim untuk mencerna serangga. Dari dalam kantong semar mengeluarkan nektar yang lengket dan manis untuk memikat serangga datang. Serangga yang terpikat dengan nektar tersebut kemudian akan hinggap pada dinding piala yang licin. Akibatnya serangga itu jatuh ke dalam daun. Yang keempat adalah tumbuhan Venus. Tumbuhan Venus juga merupakan tumbuhan insektivora atau tumbuhan pemakan serangga. Tumbuhan Venus memiliki ciri khusus pada daun yang berengsel dan berbulu. Bentuk daun seperti engsel ini fungsinya untuk menangkap serangga. Daun tersebut terbuka menunggu serangga datang. Saat serangga menyentuh bulu-bulu halus pada daun tersebut, kedua bagian daun akan mengatup dengan cepat. Setelah itu, daun akan mencerna serangga dan menyerap nitrogennya. Tumbuhan Venus ini memiliki warna yang mencolok dan bau khas pada daun engsel. Fungsinya untuk menarik perhatian serangga agar mendekat ke daun sehingga mudah ditangkap. Berikutnya adalah tumbuhan Rafflesia arnoldi. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan parasit yang hidup pada akar tumbuhan lain. Untuk memperoleh makanannya, Rafflesia arnoldi harus menyerap nutrisi tanaman lain karena tumbuhan ini tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis atau tidak dapat membuat makanan sendiri. Rafflesia arnoldi merupakan bunga terbesar di dunia. Garis tengahnya berukuran sekitar 1 meter. Ciri khusus pada tumbuhan Rafflesia adalah dapat mengeluarkan bau busuk seperti bangkai. Oleh sebab itu, banyak orang yang mengira bunga Rafflesia merupakan bunga bangkai, padahal kedua tumbuhan itu adalah tumbuhan yang berbeda. Bau busuk seperti bangkai yang dikeluarkan Rafflesia fungsinya untuk menarik perhatian serangga atau lalat agar datang dan membantu penyerbukannya. Rafflesia arnoldi berkembang biak melalui penyerbukan yang dibantu oleh lalat. Yang terakhir adalah bunga bangkai. Bedanya dengan Rafflesia arnoldi, bunga bangkai ini bukan tumbuhan parasit. Ia hidup secara mandiri dan bisa mencari makan sendiri. Ciri khusus bunga bangkai adalah mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga sehingga bisa membantu penyerbukan. Tinggi bunga bangkai bisa mencapai 3 meter dengan lebar sampai 4 meter. Oke anak-anak, sekian dulu video pembelajaran ini. Nanti akan dilanjutkan dengan video kedua mengenai adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.